Hai, balik lagi di As Friend Talks. Sekarang kita mau bahas apa ya? Kita ngebahas tentang Stres. stres ini pandemi ini kayaknya stres ini relate banget, banyak hal-hal yang bikin stres. Pokoknya intinya kalau kita ngomongin stres itu nggak jauh-jauh dari kehidupan manusia ya. Sudah Semua pasti orang stres. bisa stres. Tapi sebenarnya stres itu apa stres itu sebenarnya? Jadi stres ini sebenarnya ini reaksi dari tubuh kita yang kalau gue sambil baca ya. Kalau kita nih dari badan seseorang ini mendapatkan ancaman atau tekanan atau suatu perubahan, nah itu stres tuh. Nah kalau yang paling lucu, jadi stres itu bisa kita sadarin atau enggak. Nah kalau dan itu tuh dampaknya banyak banget. Kayak misalkan ya kita nggak merasa kita sedih, kita nggak merasa kita gugup, tapi ternyata misalkan di kantor nih lagi banyak banget kerjaan, jadi yang ngebuat kita tuh excited sekaligus kita capek juga ya kan, tapi ya kita sebenarnya nggak bete, nggak sedih, cuman ya memang ternyata badan kita kelelahan. Itu juga bisa masuk kategori stres. Oh, itu masuk kategori stres ya? Gue pikir stres itu cuman hal-hal yang kita nggak mau, kita nggak expect, ataupun perubahan yang nggak ada persiapan aja. Maksudnya kita tuh gimana nih? Nah itu masuknya ke stres yang kita sadarin. Berarti nah stres yang kita nggak sadarin ini juga ada gitu. Oh, yang kita nggak sadarin justru yang bahaya tuh ya. Nah iya, karena yang begitu stres kita mungkin berpikir ya, kalau yang masih bisa handle ketawa-tawa, mungkin yang di dalam bereaksi itu yang lebih bahaya menurut gua, karena udah mempengaruhi badan kita. Seperti misalnya badan kita nih kalau begitu stres kan kita punya kelenjar itu kan bisa nggak berfungsi dengan baik, gitu kan, atau ada sumbatan bisa juga, terus terjadi hormon yang nggak balance, gitu kan, dan itu akibatnya bisa punya segala macam kulit, banget rambut rontok, betul, jerawat muncul, itu yang bahaya. Nah kita ini harus tahu nih gimana cara menanggulanginya, paling nggak di masalah kulit ya. Nah di masalah kulit nih yang paling krusial, paling kelihatan. Karena gue tuh dulu ini gue emang kulit gue bermasalah, dan terutama kalau pas gue ke dokter, dokternya selalu bilang jangan stres. Terus gue kayak ngeliatin gimana caranya. Nah kalau misalkan stres itu kan pasti ngaruh ya ke kulit, tapi kita juga tetap harus ingat kulit itu punya kebutuhan. Jadi intinya gini, kalau gue ya gimana caranya supaya ekstrim gue nggak kambuh, itu gue harus tahu kulit gue itu harus selalu lembab. Jadi gue nggak boleh off body lotion sama sekali. Oh gitu, sama sekali nggak boleh itu. Kalau udah mulai gue udah skip body lotion 2 hari aja gitu, itu pasti udah ini kan, udah kayak mengeluarkan rasa gatel nih, yang gue nggak tahu sebenarnya ini source-nya dari stres mana. Walaupun nggak stres, kalau yang stres yang gue alami, gue sih nggak ngerasa stres gitu ya, gue nggak tahu kalau ternyata badan gue yang stres. Jadi nanti gue tiba-tiba udah mulai gatel lagi. Dan kalau udah mulai gatal lagi, itu di stopnya susah banget. Dan itu gatalnya tuh ekstrim gitu, bukan cuma kayak gatal garuk biasa. Itu garuknya tuh sampai gruk gitu, dan akhirnya mereka udah ngebuat kulit mati di luar menjadi keras. Wah serem banget deh gitu. Dan itu cuma baru eksim. Gimana kalau kayak penyakit kulit yang lain kayak rosacea atau psoriasis ya, bacanya nih agak susah. Jadi kayak itu tuh bahaya banget. Kalau untuk di muka tuh langsung kan, kalau stres ada apa? Ada jerawat. Nah, karena pastinya ya ada berhubungan pastinya sama kelenjar di mana yang tidak lancar, akhirnya dia menimbulkan jerawat. Jadi kalau kita kena stres, yang paling pertama bereaksi itu sebenarnya tubuh kita. Kalau tubuh luar tuh nggak apa-apa. Ini yang kalau tubuh dalam yang bahaya, yang kelenjar yang
nggak kelihatan tapi itu ganggu sirkulasi badan kita. Dan kita jadi bingung ya, stres, akhirnya jerawatan karena stres. Akhirnya Terus karena jerawatan stres lagi. Habis stres jerawatan lagi. Gitu aja terus. Oke, nah sekarang kita mau ngasih tips untuk menghandle stres ya. Apa yuk? Satu. Nah, ini katanya mindfulness. Jadi maksudnya kita menyadari apa yang terjadi di hidup kita. Gue tadi udah bilang kan. Apakah itu baik, apakah itu buruk, kita serap dulu nih, kita berpikir, baru kita di situ mengambil tindakan selanjutnya. Kalau memang buruk ya, gitu. Kadang kan orang tuh kalau udah dapat berita buruk tuh suka tergesa-gesa mengambil keputusan. Jadi kita harus serap dulu beritanya, kita harus ngapain, baru kita lakukan. Terus jangan overthinking. Nah, ini nih yang biasanya paling susah dilakuin. Sebenarnya itu cara tubuh untuk mengatasi stres. Jadi begitu tubuh terserang stres, dia tuh langsung cari cara Iya, dan cara-cara itu kan muncul langsung. Tapi dulu tuh gue juga orangnya tipenya overthinking, pikiran gue bercabang kemana-mana. Dan kenapa sekarang udah nggak kayak gitu? Caranya adalah menyibukkan diri. Ada yang diurus ya. Kalau gue sekarang punya pekerjaan, mungkin dulu cuman sekedar di rumah-rumah aja, jadi pikirannya banyak lowong gitu ya. Kalau sekarang bahkan untuk makan yang bener aja aku sulit. Enggak, yang kedua itu kalau gue itu cara menghilangkan overthinking itu nonton Korea. Oh iya, itu kan memasukkan kegiatan kan? Iya, kegiatan. Jadi otaknya nggak boleh dibiarin kosong dan melayang kemana-mana gitu. Akhirnya kita malah berpikir berulang-ulang yang biasanya kalau dari overthinking itu hasilnya itu biasanya buruk gitu. Nah oke, terus yang ketiga ini self control. Jadi ini kayaknya ini general ya, self control itu maksudnya kita bisa mulai dari mengontrol makanan ya kan, karena biasanya stres itu suka makan yang berminyak, manis-manis, terus gula-gula. Nah kita having self control. Mungkin kadang tuh boleh kali ya 1-2 sendok ya, jangan 1 mangkok atau 2 mangkok, 1 atau 2 sendok. Kalau udah stres beli 1 coklat, 1 bar coklat, gue habisin sendiri tapi sudah. Itu banyak. Itu gue. Terus habis itu yang keempat itu ada set your limit and boundaries. Nah ini kayaknya menurut gue ini juga terpenting karena biasanya stres ini kan, kalau stres yang kita pahamin ya gitu, misalkan nemuin satu masalah, terus masalah ini menjadi besar karena ada include dari orang lain ya biasanya. Nah ini yang harusnya maksudnya disebutin set your boundaries, karena kalau gue sih memang orangnya private banget gitu. Jadi dan kadang orang Indonesia itu suka takut gitu setting boundaries, nggak enak gitu kan, nggak enakan gitu. Jadi kalau gue sih emang benar-benar this is my problem, I'm gonna do it my way. Jadi kita butuh sebenarnya didengarkan. Mungkin kalau stres itu kan butuh. Iya. Nah ini ngaruh nih dari stres ke topik kita yang ke lalu ya, di toxic positivity. Nah ini kalau misalkan kita lagi stres, kita hanya ingin didengarkan, tiba-tiba ketemunya orangnya yang toxic positivity, nah bablas, dia bukannya jadi meringankan malah membebani. Jadi pinter-pinter pilih orang yang mau kita jadiin tempat curhat ya. Iya. Jadi kalau saran gue biasanya kita bisa curhat kepada yang maha kuasa. Bisa banyak-banyak cara ya. Nah terus yang terakhir nih, tetap lakukan perawatan tubuh dan kulit. Nah ini nih penting juga, karena biasanya kalau kita stres itu kita males, mager ya, ngapa-ngapain. Nah gimana caranya supaya kita tetap skincarean? Jadi pilihnya itu harus yang praktikal aja dan tepat yang harus kita butuhin. Basic skincare. Jangan kalau kita lagi stres terus kita tetap ngoyo pengen ngelakuin 10 step skincare, nanti malah percobaan ya. Iya. Karena pada waktu kita stres itu kita mungkin dari luar, kita nggak tahu dari dalam kita tuh hormon kita atau kelenjar-kelenjar kita tuh ikutan stres atau gimana kan. Dan yang pasti banget, ingat nomor 1 itu self love. Self love di sini maksudnya walaupun kamu stres, jangan ngelakuin hal-hal yang kiranya nanti akan merugikan di masa ke depan. Nah udah, jadi itu tuh ada beberapa kan, kita udah kasih tips-tips. Beberapa tips. Semoga kita bisa
lakukan itu ya untuk kalian dan diri kita sendiri. Nah, Iya, benar. kalau kalian nih misalkan kalian lagi stres, apa nih yang kalian lakuin? Dan kalau kalian lagi stres masih skincarean ya sih? Tulis ya di komen ya. Iya dong, coba sharing ke kita. Selain kita juga butuh sharing kalian. Siapa tahu bener. bisa bermanfaat buat kita. Oke, ya. kalau gitu thank you udah ada di sini. Sampai kita ketemu lagi di As Friend Talks minggu depan. Dadah.